Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 176-180 tenang. Tirsha Chen tidak yakin. Dia merasa tidak bisa turun dari panggung. Dia berdiri terpaku di tanah dengan wajah penuh amarah. Dia mengibaskan tangan yang ditopang asistennya dan berteriak, "Di mana manajer saya? Ayo cepat." Manajer Tirsha Chen mendiskusikan pertunjukan tersebut dengan sutradara sebentar. Ketika dia mendengar teriakan Tirsha Chen, dia buru-buru berlari. "Ada apa, Xiao Tong? Di mana kamu tidak puas?" Tirsha Chen menunjuk kursi itu dengan arogan. "Bagaimana kamu berkomunikasi dengannya? Biarkan aku duduk di sini saja." Manajer itu memandang orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi canggung. Dia berjalan ke depan dan menarik Tirsha Chen dengan hati-hati. "Jangan berteriak. Nenek moyang kecil, totalnya hanya ada 5 kursi. Di mana bedanya?" Wajah Tirsha Chen penuh keengganan. "Pokoknya, aku tidak ingin duduk di samping. Mereka bahkan tidak bisa melihatku. Bagaimana saya bisa tampil baik?" Sania Dingeli mengerutkan kening karena frustrasi. Kepalanya sakit karena suara keras Tirsha Chen. Dia menoleh dan menatap Tirsha Chen dengan dingin. "Lalu, menurut Anda di mana tempat terbaik untuk duduk, Nona Chen?" "Kursi di bawahku. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan duduklah." Tirsha Chen membelalakkan matanya dan melihat ekspresi Sania Dingeli. Dia mendengus dingin dan memalingkan muka. Dia tidak berani menghadapi Sania Dingeli secara langsung. Manajer Tirsha Chen langsung menjadi gugup. Dia segera meminta maaf kepada Sania Dingeli. "Maaf, Nona Sania Dingeli. Xiao Tong masih muda dan tidak terlalu peka. Saya akan mencoba membujuknya lagi." Kemudian, dia berbisik kepada Tirsha Chen, "Duduk. Di sini sama saja. Anda baru saja debut belum lama ini. Berdasarkan senioritasmu, kamu harus duduk di sini." Tirsha Chen mengerti di dalam hatinya. Hanya saja para staf telah mengubah posisi mereka berulang kali sekarang, dan dia tidak dapat menerimanya. Sekarang setelah dia menemukan manajernya, akan sangat memalukan jika dia pergi untuk duduk. Tirsha Chen bertingkah genit terhadap manajernya dan langsung menghentakkan kakinya, bertingkah seperti gadis kecil. Manajernya sudah tua dan biasanya menyayangi Tirsha Chen. Selain itu, Tirsha Chen mendapat perlindungan dari bos besar di belakangnya. Tentu saja, manajernya akan mendengarkannya apapun yang terjadi. Pada saat ini, melihat Tirsha Chen bertingkah genit lagi, manajer itu menghela nafas tak berdaya. "Jangan disengaja. Lihatlah betapa cantiknya penampilanmu hari ini. Kamu seperti seorang putri kecil. Kamu adalah titik fokus dimanapun kamu duduk, oke?" Telinga Zara Xavier tajam. Ketika dia mendengar manajer Tirsha Chen menghibur Tirsha Chen, dia mengerutkan bibirnya dan memutar matanya dengan jijik. Putri kecil apa? Putri siapa yang tidak masuk akal seperti dia? Apakah dia pikir semua orang akan memanjakannya dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan? Sania Dingeli juga mendengarnya dan memalingkan wajahnya tanpa berkata-kata. Manajer Tirsha Chen membujuknya seperti dia sedang membujuk anak berusia 3 tahun. Namun, semakin Tirsha Chen membujuknya, emosinya menjadi semakin besar. Air mata akan keluar kapan saja, dia hampir menangis. Sania Dingeli berkata tepat pada waktunya, "Tirsha Chen, Guru Yolanda Li akan segera datang. Apakah Anda ingin dia melihat Anda menangis karena kursi? Bagaimanapun, Guru Yolanda Li adalah seorang senior. Apakah Anda ingin Guru Yolanda Li menyerahkan kursinya untuk Anda? Atau kamu mau tempat dudukku?" Mata Tirsha Chen memerah, dan dia ingin membalas, tetapi Sania Dingeli sudah tidak sabar. Wajahnya dingin, dan tatapannya tenang dan tanpa emosi saat dia menoleh. Tirsha Chen segera teringat bagaimana Sania Dingeli menekannya di kamar mandi dan tidak berani berbicara. Sania Dingeli berkata dengan suara rendah, "Kamu masih muda, dan kamu terlambat debut. Tidaklah memalukan untuk duduk di samping. Jika kamu melewati Guru Yolanda Li dan aku dan duduk di tengah, orang-orang malah akan membencimu. Jika aku memberimu jalan keluar, sebaiknya kamu segera turun dan diam, mengerti?" Mata Sania Dingeli tertuju pada Tirsha Chen dengan sedikit ancaman. Wajahnya yang tanpa ekspresi membuatnya sangat sulit untuk dekat dengannya. Manajer Tirsha Chen berulang kali membungkuk untuk meminta maaf kepada Sania Dingeli dan menepuk Tirsha Chen dengan cemas, sambil mengertakkan gigi. Dia berkata dengan suara rendah, "Cukup. Cepat duduk. Presiden Wang lah yang berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan rekaman ini untuk Anda. Jangan menyinggung siapapun."
Saat Tirsha Chen memikirkan bosnya, kesombongannya menghilang. Memang, peluang ini tidak mudah didapat. Segera setelah rencana rekaman Hudson Yin keluar, matanya tertuju pada program ini. Sudah lama sekali dia tidak menjalani program yang parah. Meskipun perusahaan Hudson Yin sempat mengalami kegagalan, untungnya dia bodoh dan punya banyak uang. Dia bersedia berinvestasi dalam program ini. Itulah sebabnya dia meminta Presiden Wang membantunya dan menemukan Hudson Yin, yang mengizinkannya berpartisipasi dalam program tersebut. Bab 177. Mengenal beberapa tata krama. Tirsha Chen berpikir bahwa dia adalah seseorang yang memiliki koneksi. Dengan wajah Direktur Wang, Hudson Yin harus lebih sopan dan memperlakukannya dengan lebih baik. Tanpa diduga, Hudson Yin sangat sopan padanya, tapi dia bahkan lebih sopan lagi pada Sania Dingeli. Dia berharap bisa membesarkan Sania Dingeli. Apakah ini perbedaannya? Sania Dingeli adalah simpanan Hudson Yin. Dia menggunakan kesempatan ini untuk membuat pertunjukan untuk membantu Sania Dingeli kembali. Dia telah tertipu dan menyia-nyiakan usahanya. Dia bahkan meminta CEO Wang untuk membantunya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan bantuan ini dengan bertindak genit. Tirsha Chen menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia telah memohon untuk kesempatan ini. Jika dia menimbulkan masalah, CEO Wang akan marah. Dia bahkan akan menyalahkannya karena tidak bersikap bijaksana. Jika dia tidak disukai, maka CEO Wang mungkin tidak akan memberinya sumber daya lain selama periode ini. Tirsha Chen tidak punya pilihan. Dia mengertakkan gigi dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia duduk di tepi kursi dan mendengus. Kalau begitu aku akan duduk di sini. Cukup bagus juga. Sania Dingeli tersenyum sinis dan tidak memandang Tirsha Chen lagi. Tirsha Chen merasa kehilangan muka dan masih berusaha mencari alasan untuk dirinya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa CEO Yin, yang terlihat sangat muda, akan menjadi seperti tim program kuno lainnya. Tidak perlu peduli dengan senioritas mengenai hal-hal seperti kursi. Bukankah itu hanya untuk diduduki semua orang? Sania Dingeli melihat ke depan dan melihat beberapa orang membawa kursi ke lantai 2 tidak jauh dari sana. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, bukankah saya sudah mengingatkan Nona Chen bahwa dalam industri ini, Anda tidak boleh meremehkan senior. Senior adalah senior. Senioritas tidak datang hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Ini adalah suatu kesopanan. Kepercayaan diri Nona Chen bagus, tapi jika Anda tidak ingin dimarahi, lebih baik Anda tahu sopan santun. Sania Dingeli mencekik Tirsha Chen. Dia sangat marah sehingga dia tidak berbicara lagi. Ketika dia bertemu Sania Dingeli, dia tidak pernah menyebut Sania Dingeli. Sania Dingeli selalu menggunakan kata-kata senioritas dan senior untuk menekannya. Itu benar, dia memang tidak berpengalaman dan muda. Sebagian besar orang di industri ini adalah seniornya, tapi lalu kenapa? Apakah Sania Dingeli mengira dia mampu hanya karena dia duduk di tengah? Itu semua berkat Hudson Yin, yang telah berusaha keras untuknya. Ketika rekaman pertunjukan dimulai, dia akan menunjukkan keahliannya kepada Sania Dingeli dan membiarkan dia mengalaminya secara langsung. Terkadang, senior yang senior belum tentu mampu. Seseorang yang tidak memiliki senioritas seperti dia malah bisa menghancurkannya. Dia akan menjadi titik fokus pertunjukan yang paling mempesona. Ketika saatnya tiba, dia akan melihat betapa Sania Dingeli akan bangga pada dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa menggunakan kata-kata konyol seperti senioritas untuk menekannya. Jadi bagaimana jika dia mendapat dukungan Hudson Yin? Dia tidak percaya Hudson Yin bisa menemukan pengganti Sania Dingeli untuk tampil di atas panggung. Sania Dingeli adalah seorang bintang cilik dan aktris. Penampilan bagus apa yang bisa dia tampilkan di panggung pertunjukan bakat. Dia akan mengekspos dirinya cepat atau lambat sehingga penonton dapat melihat bahwa tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam variety show. Di lantai atas, Henry Sword berdiri di dekat jendela kaca dan melihat semua yang baru saja terjadi. Ketika Sania Dingeli muncul dengan rok terangkat, Henry Sword berdiri dan berjalan ke jendela untuk menonton dalam diam. Dia melihat Sania Dingeli dengan tenang duduk di tengah dan dengan tidak sabar mengatakan sesuatu kepada wanita di sebelahnya. Dia tampak seperti binatang kecil yang terganggu kedamaiannya. Rambutnya berdiri tegak saat dia dengan keras mengungkapkan ketidakpuasannya. Henry Sword menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Akhirnya, dia melihat wanita di sebelahnya tampak takut pada Sania Dingeli dan duduk di kursi terjauh dengan ekspresi tidak yakin. Henry Sword menyipitkan matanya dan suasana hatinya sedang sempurna. Sania Dingeli memang masih rubah kecil itu, selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah.
Hudson Yin mengerutkan kening karena kesusahan. Tirsha Chen ini merepotkan. Saya juga telah melakukan kesalahan yang akan menimbulkan kebencian abadi. Jika saya tahu bahwa dia memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, saya tidak akan setuju untuk membiarkan dia datang sebagai mentor meskipun CEO Wang mengatakan bahwa dia cantik. Henry Sword bertanya, jadi namanya Tirsha Chen. Hudson Yin mengangguk. Mengapa? Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Henry Sword teringat ketika dia berada di depan jendela besar Prancis dan Sania Dingley sedang mengambil foto, asisten di sebelahnya sepertinya menyebutkan nama ini. Dia bilang dia tidak tahan melihat sisi baik Sania Dingley dan dia mungkin akan membalas dendam atau menyuap tim. Henry Sword tidak begitu memahami hal-hal ini di industri hiburan, tetapi dia memahami bahwa wanita ini memiliki dendam terhadap Sania Dingley. Melihat pemandangan tadi juga membenarkan pemikiran tersebut. Bab 178. Menyuruhnya pergi. Henry Sword memandang Hudson Yin dengan tidak senang. Saya tidak memberi Anda cukup investasi. Dan Anda bahkan membiarkan orang lain menjebloskan orang-orang mencurigakan ini ke sini. Hudson Yin tampak tak berdaya, ini bukan soal uang. CEO Wang adalah kakak dari industri hiburan. Saya mencoba membangun perusahaan media di sini, jadi saya tidak mampu memberikan wajahnya. Entah kenapa dia begitu tua hingga matanya kabur. Di usianya, dia menyukai wanita seperti Tirsha Chen, yang bisa membuat dunia berputar. Tidak peduli apa, aku harus memasukkannya ke dalam. Aku terlalu malu untuk menolak. Henry Sword mendengus dingin. Mereka yang belum tahu pasti mengira kakek mengirim cucunya ke sini untuk studi lebih lanjut. Tahukah dia kalau cucunya sangat menyebalkan? Hudson Yin menghela nafas, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya masih muda, saya dianggap pernah mengalami badai besar. Ketika saya tua, selera saya sangat buruk. Mungkinkah dia suka hidup? Iya, saudaraku, jangan cemas. Saya sudah memberitahu Sania Dingley bahwa Sister Sun akan menjadi karakter utama. Jika Tirsha Chen membuat keributan, aku akan menggantikannya. Namun, rekamannya akan segera dimulai, dan sudah terlambat untuk menggantikannya di menit-menit terakhir, jadi saya hanya bisa menahannya. Henry Sword mengangkat alisnya. Menderita. Apakah menurut Anda kata ini ada dalam kamus saya? Biarkan dia pergi. Hudson Yin memasang ekspresi pahit di wajahnya saat dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan memohon agar Henry Sword pergi. Aku mohon padamu, saudaraku, tidak mudah bagiku untuk mengumpulkan semua orang. Meski karakter Tirsha Chen agak buruk, dia tetap mampu menjadi seorang profesional. Saya tidak akan merusak reputasi saya. Jika saya menggantikannya sekarang, di mana saya bisa mencari yang lain? Kamu sangat murah hati. Pertama, lepaskan dia, tidak, lepaskan aku. Selain itu, dengan adanya dia, bukankah itu hanya akan menonjolkan kelembutan, pengertian, kebaikan, dan kemurahan hati Sania Dingley kita? Henry Sword mengerutkan kening dengan jijik. Kemudian, dia menatap Hudson Yin dengan dingin. Sania Dingley kita. Apa hubungannya itu denganmu? Hudson Yin menutup mulutnya, dan wajahnya penuh garis hitam. Saya salah. Sania Dingleymu, milikmu. Baiklah. Saat itulah Henry Sword mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Dia berjalan ke sofa yang baru dipindahkan dan duduk. Dari posisi ini, dia bisa melihat pemandangan di bawah, lalu dia perlahan berkata, baiklah, biarkan dia tinggal. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan Sania Dingley. Hudson Yin menghela nafas lega dan menjawab dengan santai, Sania Dingley tidak sederhana. Jika itu terserah saya akan mengatakan bahwa kami, tidak, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Sania Dingley perkasa. Dia tidak membutuhkan saya untuk pergi dan menyelesaikan konflik. Saya pikir Tirsha Chen tampaknya cukup takut pada Sania Dingley sekarang. Henry Sword tersenyum tipis tapi tidak mengatakan apapun. Henry Sword secara alami tahu bahwa Sania Dingley tidak mudah ditindas. Kelicikan dan kecerdasannya adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan dari seorang wanita selama ini. Dia seperti harta karun misterius, dia terus mengungkapkan sisi mengejutkannya. Henry Sword ingin menyembunyikan Sania Dingley, seperti ketika dia mendapat mainan ketika dia masih muda. Dia hanya ingin membawanya ke wilayah pribadinya agar tidak ada yang menginginkannya. Dia mencoba menyembunyikannya dan memainkannya secara diam-diam. Namun, Henry Sword tahu bahwa Sania Dingley bukanlah mainan, juga bukan sesuatu yang bisa dia sembunyikan secara diam-diam. Dia adalah orang yang hidup, seorang bintang yang menyukai panggung. Dia masih bersinar terang di atas panggung.
Dan dia ingin menggunakan metode ini untuk mendekati dan mengenalnya. Dia ingin melihat sisi menarik apalagi yang dimilikinya yang tidak dia ketahui. Su Yan membawa kopi yang sudah diseduh ke meja dan menaruhnya di atasnya. Dia mengamati ruangan itu dan sedikit menundukkan kepalanya untuk melapor kepada Henry Sword. Bos, ruangannya hampir siap. Apakah Anda memiliki area lain yang tidak Anda puaskan? Henry Sword mengamati ruangan itu dan mengangguk. Itu dia. Tidak apa-apa. Su Yan membungkuk sedikit dengan hormat. Maaf, ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jika ada yang kurang, bos, tolong beritahu saya. Hudson Yin diam-diam mendekat dan duduk di sofa. Dia menyentuh sofa yang halus dan lembut dan menggunakan bahunya untuk menabrak Henry Sword. Cukup. Bagaimanapun, aku adalah anak kaya generasi kedua. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Saya terlihat sangat menyedihkan. Aku tahu kamu kaya, tapi kamu tidak perlu pamer seperti ini. Bukankah kamu hanya tinggal di sini selama 2 bulan, dan itu hanya selama periode rekaman? Henry Sword tampak acuh tak acuh. Uang yang saya peroleh tidak akan habis dalam beberapa masa kehidupan. Aku suka pamer, bukan? Hudson Yin mengangkat tangannya seolah dia menyerah. Tentu. Saya tidak pernah berani meragukan kemampuan Anda untuk menghasilkan uang. Setelah mengatakan itu, Hudson Yin melihat ke arah sofa dan berkata kepada Su Yan, Su Yan, bawakan sofa kecil lainnya ke samping. Su Yan sedikit bingung. Direktur Yin, bukankah sofa ini cukup untuk Anda dan bos duduki? Hudson Yin terkekeh dan memandang Henry Sword dengan penuh arti. Lakukan persiapan yang cukup. Ini untuk menemui para tamu. Bab 179. Tirsha Chen terisolasi. Henry Sword tidak terlalu memikirkannya. Dia mengira itu hanya Hudson Yin yang membawa beberapa mitra bisnisnya dan investor lainnya untuk berkunjung. Dia tidak keberatan dan menunjuk ke Su Yan. Dengarkan dia. Su Yan menerima pesanan tersebut dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang agar mengirimkan sofa kecil. Hudson Yin tersenyum cerah. Dia berpikir, Lu Chen, Lindsay, jangan bilang aku tidak merindukan kalian. Kursi telah disiapkan untuk kalian. Saya menunggu kalian datang dan menonton pertunjukannya. Di lantai bawah, Yolanda Lee datang terlambat. Karena statusnya sebagai manajer dan usianya, Yolanda Lee memilih setelan yang tenang dan mengesankan dan berjalan cepat dengan aura yang sangat berpengalaman. Sania Dingley adalah orang pertama yang berdiri dan menyapa dengan sopan, Saudari Lee, kamu di sini. Tirsha Chen perlahan berdiri dan tersenyum cerah. Saudari Lee. Lalu, dia segera duduk kembali. Yolanda Lee mengangguk ke arah Tirsha Chen dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berjalan ke arah Sania Dingley dan menarik kursi untuk duduk. Ayah, aku terlihat tua. Saya lelah setelah datang ke tempat tersebut untuk melihat-lihat. Saya kembali ke ruang tunggu untuk tidur sebentar. Saya tidak menyangka kalian semua sudah ada di sini. Gaunmu ini bagus. Cocok dengan warna kulitmu. Sania Dingley tersenyum dan memuji Yolanda Lee. Saudari Lee, setelanmu ini telah dipilih dengan baik. Kelihatannya sangat pas. Itu harus dibuat khusus. Yolanda Lee menyentuh jas itu dan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk. Ya, itu dibuat khusus. Saya cukup menyukainya. Sania Dingley tahu bahwa setelan ini mungkin sangat berarti bagi Yolanda Lee, tetapi jelas Yolanda Lee tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Sania Dingley juga tidak tertarik untuk mencampuri privasi orang lain. Keduanya hanya mengobrol sesekali sambil menunggu rekaman resmi dimulai. Tirsha Chen duduk di samping. Dia cemas saat melihat Yolanda Lee dan Sania Dingley mengobrol dengan penuh semangat. Dia awalnya duduk di tepi kursi dengan hanya Yolanda Lee di sisinya. Namun, Yolanda Lee telah mengarahkan seluruh tubuhnya ke sisi Sania Dingley dan hanya peduli untuk berbicara dengan Sania Dingley. Apa ini tadi? Apakah dia mengisolasinya? Mengapa semua orang menjaga Sania Dingley? Tirsha Chen mencoba ikut serta dalam pembicaraan. Saudari Lee, setelan ini sangat cocok untukmu. Hanya saja bahan yang digunakan sedikit pas-pasan. Itu tidak sesuai dengan statusmu. Itu terlalu sederhana. Yolanda Lee meliriknya dan menjawab dengan acuh tak acuh, begitukah? Menurutku itu cukup bagus. Status apa yang bisa saya miliki? Itu semua karena orang lain memberi saya wajah. Nona Chen, kamu membuatku tersanjung. Tirsha Chen melihat Yolanda Lee tidak menghargai kebaikannya dan terlihat sedikit kedinginan, jadi dia segera menjadi cemas. Yolanda Lee memiliki banyak sumber daya di tangannya, jadi dia tidak bisa membiarkan dia dan Sania Dingley menjadi dekat.
Kalau begitu, bukankah Sania Dingley akan bersaing dengannya dimanapun di masa depan? Dia harus menarik Yolanda Lee untuk membentuk tim dengannya. Tirsha Chen tersenyum dan melanjutkan, saya tahu beberapa merek. Jika waktunya tiba, saya akan meminta mereka mengirimkan lebih banyak pakaian kepada Saudari Lee. Saudari Lee, mengenakan jas di usiamu memang lebih elegan. Setelah mengatakan itu, Tirsha Chen merasa ada yang aneh. Ketika dia sadar, dia dengan cemas ingin menjelaskan, saya tidak bermaksud begitu. Yolanda Lee tidak menunjukkan emosinya. Saat ini, mustahil untuk mengetahui apa yang dia rasakan. Nada suaranya masih acuh tak acuh, benar. Saya tua. Lebih nyaman bagiku memakai jas. Saya tidak seperti Nona Chen. Kamu muda dan cantik. Gaun tebal dan berat itu terlihat sempurna untukku. Saya tidak akan menyusahkan Nona Chen untuk mengkhawatirkan mereknya. Semua pakaian saya dibuat khusus oleh satu orang. Aku sudah terbiasa memakainya. Tirsha Chen menggigit bibirnya dan tersenyum canggung. Dia tidak mengatakan apapun. Brengsek. Dia telah mengatakan hal yang salah pada saat yang genting. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya. Yolanda Lee ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Tidak peduli betapa hebatnya dia hanyalah seorang manajer. Dia masih melayani sebagai artis. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai merek yang dia perkenalkan? Bahan yang dikenakannya sangat biasa, bahkan dibuat khusus. Betapa buruknya. Tapi mata Sania Dingley berbinar. Dia mengangkat alisnya dan tampak berpikir keras. Gaya kerja Yolanda Lee biasanya sangat lugas dan rapi. Dia dikenal sebagai wanita ketiga pekerja keras di industri ini. Tidak peduli betapa sulitnya mendapatkan sumber daya, itu adalah hal yang mudah baginya. Itu karena dia adalah orang yang sangat gigih dan cerdas. Apapun yang dia lihat, dia bertahan sampai akhir, tidak peduli betapa sulitnya itu. Di saat yang sama, penglihatannya sangat tajam. Dia selalu mampu mendapatkan sumber daya yang tepat untuk artis yang tepat. Seiring waktu, dia membuat namanya terkenal di industri ini. Kredibilitas dan reputasinya menjadi semakin baik. Dia telah menjadi seorang investor yang berinisiatif datang ke pintu dan meminta untuk merekomendasikan artis. Namun, Yolanda Lee selalu bersikap rendah hati. Dia belum pernah mendengar tentang masalahnya. Sepertinya dia sengaja melindungi aspek ini dengan sangat baik. Bab 180. Perubahan program. Sania Dingley menebak dalam hatinya. Dari kelihatannya, setelan di tubuh Yolanda Lee seharusnya dibuat khusus untuknya oleh seseorang yang sangat dia hargai. Cara dia mengatakan dia sangat menyukainya juga merupakan cintanya padanya. Sania Dingley menatap Tirsha Chen dengan ringan dan menundukkan kepalanya untuk tersenyum. Dia merasa kasihan pada orang bodoh yang ingin menjilat Yolanda Lee. Dia bahkan tidak bisa memuji orang yang tepat dan tidak memiliki keterampilan observasi paling dasar. Bos di belakangnya telah memanjakannya. Tirsha Chen memperhatikan tatapan Sania Dingley dan senyuman ambigu itu. Dia sangat malu hingga dia menjadi marah. Senyuman Sania Dingley tidak terlihat. Untuk menutupinya, dia menundukkan kepalanya dan hanya tersenyum sesaat. Namun, senyuman saat ini seperti duri yang menusuk hati Tirsha Chen. Itu membuat Tirsha Chen merasa seolah-olah semua yang dia lakukan tidak benar, dan dia diperlakukan seperti badut oleh Sania Dingley. Tirsha Chen sangat kecewa. Sejak Sania Dingley datang ke sini untuk merekam variety show bersamanya, dia menemui kendala di mana-mana. Pertama, dia tidak dihargai. Lalu dia mengatakan hal yang salah dan menyinggung perasaan orang. Dengan adanya Sania Dingley, itu membuatnya tampak sangat menyebalkan. Tirsha Chen tidak ingin menjadi seperti ini, tetapi dia tidak bisa tidak bersaing dengan Sania Dingley setiap saat. Melihat Sania Dingley mendapatkan perhatian dan cinta semua orang begitu saja, dia merasa tidak nyaman dari lubuk hatinya. Bukankah dia hanya seorang aktris yang menjadi terkenal ketika dia masih muda dan kemudian mengalami kemunduran? Apa yang bisa dibanggakan? Mengandalkan ketenarannya ketika masih muda, selalu memanfaatkan tabungannya, dan menipu perasaan penonton. Dia berpura-pura murni dan polos. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, dan mungkin masih banyak hal kotor yang belum terungkap. Selain akting, keahlian apa lagi yang dia miliki? Dia hanya sedikit pintar dalam berkata-kata dan selalu berdalih. Bagaimana dia bisa menganggapnya sebagai lelucon? Mata Tirsha Chen menoleh. Dia punya ide di benaknya. Dia memberi isyarat kepada manajernya dengan matanya. Ketika manajernya melihat ekspresi Tirsha Chen, dia tahu artis bermasalah ini akan melakukan sesuatu. Manajernya membungkuk tanpa daya.
Tirsha Chen berbisik ke telinganya dan memerintahkan, ubah program penampilanku. Saya ingin menampilkan sesuatu yang lebih menakjubkan. Saya ingin menyanyikan lagu dengan 1 oktav, yang ada di album saya. Manajer Tirsha Chen mengerutkan kening dan menasihatinya dengan sungguh-sungguh, jangan melakukan apapun dengan gegabah. Programnya sudah ditetapkan. Bagaimana Anda bisa mengubahnya begitu saja? Juga, suaramu, bukankah akhir-akhir ini terasa baik-baik saja? Berhenti bernyanyi. Mata Tirsha Chen membelalak, jika kamu ingin pergi, pergilah. Saya ingin bernyanyi. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain mengetahui kekuatan saya jika saya tidak bernyanyi? Episode pertama program harus menarik penonton. Saya juga ingin menunjukkan artis-artis pertunjukan bakat yang layak dihormati sebagai mentor. Manajer Tirsha Chen tampak gelisah. Suara Tirsha Chen tidak begitu bagus. Dia telah merilis sebuah rekaman sebelumnya, tetapi sebagian besar telah melalui banyak penyetelan. Sekarang dia akan menyanyikan versi live, bukankah itu main-main? Ketika Tirsha Chen melihat manajernya memandangnya dengan tatapan tidak setuju, api jahat di hatinya semakin membesar, dia mengancamnya dengan sikap suka memerintah, kamu tidak mendengarkan aku sekarang, kan? Apakah Anda yakin saya akan segera memecat Anda? Apakah kamu tidak percaya dengan nyanyianku? Saya telah bernyanyi sebelumnya dan akan bisa bernyanyi hari ini. Manajer itu menghela nafas. Dia tidak berani melawan putri kecil manja yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Bagaimanapun, jika dia tidak setuju, dia akan dipecat. Dia mungkin juga berdoa agar dia bisa menyelesaikan nyanyiannya sebentar lagi. Setidaknya, itu tidak terlalu keterlaluan, dengan begitu, dia masih bisa mempertahankan pekerjaannya. Tirsha Chen tersenyum karena manajernya pergi mencari sutradara. Dia diam-diam melirik Sania Dingeli dan berpikir, sebentar lagi aku akan menunjukkan pesona seorang putri kecil di atas panggung. Zara Xavier juga datang ke sisi Sania Dingeli dan bertanya dengan suara rendah apa yang harus dia lakukan. Sekarang, dia harus pergi dan mencari sutradara untuk memastikan daftar program terakhir. Karena ingin memastikan keaslian dan kesegaran, Hudson Yin sengaja membatalkan latihan, sehingga membuat pelatih merasa misterius. Setiap orang mengandalkan kemampuannya untuk mempersiapkan presentasi program. Hal ini juga menjadi kejutan besar bagi para artis pertunjukan bakat yang datang ke tempat tersebut. Mereka tidak tahu program apa yang akan dilakukan para pelatih, dan hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Ini juga memutuskan pelatih mana yang akan mereka pilih sebagai guru mereka. Sania Dingeli berpikir sejenak dan membisikkan beberapa kata ke telinga Zara Xavier. Mata Zara Xavier berbinar. Dia membuat tanda oke dan lari dengan gembira.